Sobat Jeep TV. Halo Sobat Jeep. Jumpa lagi di channel kita nih. Bim, kita bakal apa nih sekarang, mau ngapain? Kita mau nyari gardan. Yes. Gardan apa nih? Nah, kita jadi hari ini mau nyari gardan buat si Gajah Monster Gajah nih. Monster. Si Gamon. Kemarin gardannya patah karena kita atraksi di Tumplek-Blek yang 2019 ya. Ketinggian Loncat lompatnya. ketinggian. Nah, sekarang kita mau berburu gardan Di mana? ini tempatnya spare part 4x4 terbesar nih. Jadi kita bakal mau samperin, tonton terus videonya. Tonton terus. Udah nyampe. Nyampe ya? Nyampe, parkir, Oke, parkir. parkir. Yuk. Bim, lo emang bener-bener deh lo ngerjain gua. Sakit naik beginian nih. Kan sekalian mau ambil gardan. Oh iya, gua pakai baklem. Oke, ini sekarang kita sudah ada di lokasi yang tadi kita mau bilang nih, cari spare partnya. Yes, cari spare part Gardan buat si Gamon. buat si Gajah Monster Yes. yang kemarin lu terbangin ketinggian. Disuruh tinggi emang. Nah, Dan ternyata nggak nyangka kalau gardannya patah. Dan si Gamon nih mau kita benerin nih. ya karena udah persiapannya udah tinggal sedikit lagi. Ya pokoknya kita harus benerin. Nah, siap-siap siapa tahu auto bursa jalan. Jadi si Gamon udah harus ready. Nah, sekarang kita nyari gardan. Cari nih. gardan. Kita lagi di mana nih, Rin? Nah, ini nih Dezen 4 Wheel Parts. Tempatnya siapa yang punya nih? Abang Bang, Tommy. Bung, Akang, Bung. Oh, Koko Tommy. Iya, tempatnya Tommy Dezen. Tommy Desan. Nah, ini Dezen 4 Wheel Parts ini udah lama nih, Mas. Iya, Hmm, gua denger infonya aja udah dari tahun 92. bener. Itu 92 tuh Sobat Jeep, off-road lagi mulai berkembang tuh. Event udah mulai banyak. Dan Om Alvin nih, bokapnya Tommy, udah main spare part off-road nih dari zaman itu. Dan kalau Sobat Jeep pernah denger di zamannya balap soda, ada Vitara putih 2 pintu, itu kakaknya Si- Om Tommy Desan ini. Bung Tommy Dezen. Bung Tommy Desan. Itu Mario Desan. Alah. Iya, Ya, dikenalnya Mario Dikenalnya Alvin. Mario dulu. Alvin. Zaman dulu. Nah, jadi ini tempatnya kita buat berburu spare part. yes, dari zaman dulu sampai sekarang masih ada. Dan kita lihat apa aja sih yang ada di sini. Oke. Kita langsung kunjungin. Panggil Tommy dulu nih. Di dalam palingan. Ayo, sebut. Om. Bos Tommy. Yes. Bung Tommy. Wah, Bung. Waduh. Apa kabar, Bung? Apa kabar? Kabar, Sob? Waduh, jauh-jauh nih. Bos gue Bung aja. Oke, Bos Bung. Oke, gua Bung Bos. Gimana? Pesanan gue udah ada belum? Ada nih, gua udah siapin nih buat Gamon. Waduh, pokoknya harus sip dong. Yang mana nih? Ini gardan, Dari depan, Tom. yang ini gardan depannya. Kalau misalkan gardan belakang ini buat serepnya nantinya. Oke. Siap. Gitu. Tom, ini gue baru sekali kesini. Enggak sih ya, kita udah kesini pas belum kayak gini ya. Iya, belum kayak gini nih. Waktu motret Jimny waktu itu ya. Iya. Tom, gue penasaran sebenarnya. Kayak lu dah. Boleh. Biar sama. Gue penasaran itu. Gua oke. Kan gue sama Rindra mau beli gardan nih. sebenarnya. Yes. Pemilihan yang bener tuh gimana, Tom? Kan Oh. gue awam nih ceritanya nih. Iya, sama. Ceritanya enggak sih emang Sama, awam. lo kan emang main barang-barang ex Jepang Iya, ya, iya. mobil 4x4 kan. Mm. Nah, di anak-anak off-road tuh beli gardan ya nggak? Iya, Mesin, beli terus mesin. ya, Betul. yang biasa kan. Betul. Nah, gue kalau mau beli gardan nih, Tom, sekarang nih mau beli gardan. Apa yang mesti dicek-cek? Gampang. Sebenarnya yang ini gue pakai sarung tangan dulu ya, Bro. Lu mau nggak? Gila. Kita sebelahan deh. Gua satu. Udah, gue pakai deh. Ini gampang aja. Yang paling kita lihat gampangnya dia nggak banyak karatnya dulu pertama. Jadi dari housingnya ini nggak banyak karat. Jadi ketahuan kan kilometernya nggak terlalu tinggi. Oh iya. Iya, dari situ. Terus udah gitu kita putar-putar, dia putar dia punya giginya. Kalau spelengnya itu nggak banyak, berarti itu masih bagus. Biasanya kalau spelengnya banyak, dia pasti ada speleng. Cuman kalau segini masih normal lah. Kalau misalnya sampai truk begitu ya udah. Itu Udah apa, habis. Tom, yang diputer, Tom? Diferensial tengahnya Keras. ini keras karena dia kan full time. Kalau misalnya kita free lock berarti bisa muter. Bisa muter. Terus udah gitu cakramnya masih pada nempel-nempel. Itu masih pada oke. nempel-nempel gitu. Kondisi fisik kering, oke, kayak pemakaian biasa, nggak basah-basah juga udah oke sih seharusnya sih. Nah, kalau mau lebih detail lagi, Tom. Oke, kalau mau lebih detail lagi biasanya kita buka, kita lihat gigi dalamnya masih bagus. Terus yang paling penting adalah seal as rodanya, tempat duduknya. Kalau belakang nih begini nih kurang lebih. Nanti kalau depan mesti dibuka.
Nah, belakang nih si tempat seal duduknya ini harus Situnya. ya dia kagak apa sih? Kagak bocor-bocor ya. Kalau kita bilang ya nggak bocor-bocor ya. Kurang lebih begitu. Terus meler-meler juga nggak boleh berarti? Meler-meler nggak boleh. Oke. Gitu. Nah, terus secara fisik kan tadi udah lo bilang kan, dia nggak karatan ya. Yes. Nah, ngelihat gardannya masih lurus atau enggak tuh gimana tuh Pak? Kita udah biasa lihatnya. Kalau misalnya udah miring dikit aja, kelihatan biasanya. Kalau misalnya udah biasa lihat yang lurus-lurus. Oh gitu. Di center dipandang dari mata, dari kiri, kanan, atas, bawah itu udah biasa kelihatan sih dia udah bengkang atau belum. Lo masih biasa ngeliat yang lurus-lurus, dia belok-belok mulu ya. Aduh bahaya dong. belok-belok. Gitu ya. Ya kalau ada belokan belok. Itu lo pakai alat Tom atau apa bawa penggaris kah atau bawa Enggak sama sekali sih. Kita lihat fisik aja. fisik aja udah oke sih. Dan ya jarang banget bengkok sih. Kalau memang kecelakaan bengkoknya lumayan parah biasanya. Iya, biasanya. Kalau yang miringnya dikit-dikit biasa kelihatan mata sih. Kelihatan mata. Nah ini kan gardan yang mau gue beli punyanya VX80 ya. Yes. Lo ada gardan apa aja tuh di sini? Di sini ada gardan VX80, di sini di sebelahnya Bimo ada gardannya FJ60. Oh ini. Dia sumbu lebarnya Toyota, biasanya juga ada gardan Cherokee. Oh gitu. Ada gardannya Bandera ya. Kan lo biang Jimny, nggak ada barang Jimny. Ada juga. Yang Jimny juga ada. Gua kenal Tommy pertama kali itu Jimny banget gitu loh. Pertama kali gue liputan ke tempat Tommy, ya barang-barang Jimny Tommy. Iya. Tahun 2000 berapa ya, Bro ya? Jangan sebut tahun tak tahun umur kita. Oke. Iya, yes. Nggak, jadinya kalau tadi kan sampai Asroda, tempat dudukan Seal. Seal ke bearing. Gigi. Untuk giginya gimana Tom? Dibuka, kita harus buka, tetap lo buka semua? tetap dibuka semua, by request. Tapi biasanya kita yakin dalamnya nggak kenapa-napa. Lebih yakin lagi kalau memang kita lihat secara fisik dibuka. Dan oli juga boleh, kita buka olinya udah masih bagus, itu biasanya perawatannya bagus juga mobilnya. Dari pemilik sebelumnya mobil ini gitu loh. Nah ini berarti kan gardan yang ini ya, gardan yang kosongan nih Yes. istilahnya. Misalkan nih mau beli yang udah ada LSD atau ada locker itu juga dicek juga nggak sih Tom? Kalau LSD nggak ada ininya sih patokan dia berapa persennya, kita nggak berani buka untuk dalamnya. Biasanya udah kepasang baru bisa tahu tuh. Baru diceknya Pas udah pasang. Terus kalau misalkan ada problem gimana Tom? Kalau ada problem kita, nah ini juga nih pasti kita tukar langsung asal dia nggak dibongkar-bongkar. Oke, jadi begitu ada masalah langsung kabarin Pasti lo. kita tukar, iya. Oh jadi kalau ada yang beli dari lo, barangnya udah diterima, dipasang. Dicoba. Kalau ada yang agak bermasalah, by perjanjian di awal dan ada terms waktunya. Biasanya 1 minggu sih setelah dipasang nggak ada masalah ya. Itu udah kalau di atas 1 minggu berarti udah pemakaian biasanya sih. Begitu terpasang, apalagi kan barang copotan, ini bukan barang baru bro. Gitu. nah ini kan bukan cuma gardan itu, lo kayak ada apa mesin diesel, Yes. ada gearbox, ada cover case, waduh. Banyak banget. Ayo kita ulik-ulik satu-satu. Nah, gue penasaran. Ini kan tadi kita kalau mau beli gardan, kalau mau beli mesin gimana Tom? Kalau mau beli mesin, Beli mesin. tips beli mesin. Oke. Nah, kalau dari mesin kita biasa lihat outlet airnya. Outlet airnya biasanya kalau pemakaian mesin X luar, biasanya masih bersih-bersih, coolernya juga masih bagus. Betul. Kita cek juga bagian atasnya yang gampangnya kita lihat dari atas masih oke, bening, pemakaian olinya. Bergerak atau enggak? Iya, betul. Terutama kalau kita hidupin, pompa oli itu udah harus naik deh, sama kompresinya. Kompresi mesinnya itu Pak utama. Oke. Jadi kalau misalnya kita gembos berapa gitu, udah ketahuan. Misalkan ini berasap atau gimana. Yang pasti harus kita hidupin dong mesinnya sebelum keluar gitu. Nah ini kan mesin turbo nih Tom. Sekarang gue misalkan mau beli mesin ini. Oke ya sih. Ini kan nggak kesambung. Ini gimana nih Tom? Ngecek turbonya ntar busnya benar atau enggak? Apa mesti disambung dulu sebelum gue beli? Kalau dari intake manifold ke turbo itu udah pasti kesambung. Kalau ini langsung ke filter udara, itu biasanya hidup begini aja sih udah oke aja sih. Udah aman aja. Dia turbonya udah ngebus, ikutan muter. Yang penting di sini ada anginnya lah ya. Ada anginnya, jangan ketutup, pastikan nggak ada yang ketutup aja sih ini juga. Dia punya throttle-nya juga nggak boleh ada ketutup. Terus kalau turbonya Tom apa yang mesti dicek Tom? Biasanya kita buka bagian sininya, terus kita oplak-oplak si turbonya. Turbo tetap harus ada spellernya sedikit, blade ya kipasnya. Kalau itu ada jarak mainnya yang pasnya lah segitu gitu loh. Nggak terlalu
udah padat. hafal kali. Iya. Oh segini oke nih. Tuningnya tuh dapat. Oh kocak nih kan buah. Kalau kocak parah biasanya kita cari lagi opsi mesin yang lainnya. Iya. Tapi ntar misalkan gue mau beli mesin ini, gue terima nyala gitu. Terimanya harus nyala dulu dong. Di starter dulu. Harus Starter nyala. di sini kan ya? Di starter di sini, starter di bawah, begitu udah nyala oke, titik-titik stasioner oke, barusan bawa gitu. Oke. Nah, tadi udah gardan, udah mesin, transmisi toh. Transmisi, ayo kita ke sana. Oke. Kita Boleh. pindah. Ayo. Oke sahabat Jeep. Tuh. Awas, Bro. Ini Tom ya? Buset nih. Yes. Banyak Ini amat. gearbox Toyota nih. Mm-mm. Iya. Masih banyak yang nyari ya gearbox. Masih sih, masih. Jadi gearbox Toyota mereka upgrade biasanya dari 3 speed ke 4 speed. Yang udah 4 speed mau ke 5 speed atau gimana gitu loh. Ini lu semua 4 speed berarti. Ini kebanyakan 4 speed. Orang lebih favorit di kita yang 4 speed. Oke. 4 speed bensin. Nah, gimana tuh cara ininya ya nggak? Oh bensin. Oh dari Gampang. diesel. Kita selain kita ngecek kondisinya, lihat dulu kalau misalkan teman-teman mau beli yang bensin, gampangnya ini lihat giginya yang kasar. Kalau kasar ini berarti dari FJ atau yang bensin. Jumlah ininya, jumlah Yes, gigi kasar. kelihatan tuh kasar dia jarang-jarang. Kalau yang halus Mesin yang halus nih. gigi halus surinya, itu udah pasti dari diesel. Dari diesel. Yes. Bensin. Oke. Ha-ha. Nah, ngecek kondisinya gimana Tom? Oh, yuk nih gua kasih tunjukin nih. Ini ada yang udah kebuka. Oh, ya gigi juga penting nih. Gigi dilihat nih kagak ada yang bocel. Biasanya kita buka dulu dari atas kalau transmisi. Kalau ini lagi transfer case, kita cek giginya nggak terlalu parah ya. Ini masih bagus semuanya. Ininya masih bagus ya. Dia nggak lancip, dia masih oke. Lihat nggak ada yang gerompal-gerompal, berarti kondisinya udah oke sih. Oh. Sama satu lagi. Nah, kalau ngecek itunya dibuka atasnya. Biasanya kita cek ini juga diputar giginya. Kita lihat satu persatu masih oke. Nah, ini pertama diputar nih. Ini diputar. Itu lagi tuil tuh ya. Ini lagi twirl. Begitu kita masukin four wheel. Tuh. Oh, tuh muter. Dia muternya smooth. Ada suaranya. Biasanya kalau bearingnya udah rusak atau gimana, bunyinya udah gerek gitu. Itu kalau kondisi gitu nggak lo jual. Biasanya kita pilihin yang lebih bagus dulu. Kalau misalnya kondisi udah jelek begitu, udah jadiin spare part biasanya. Ada yang lo bedah. iya di bredel dijadiin spare part aja. Oke. Giginya diambilin. Betul, kadang ada yang rusak bagian asnya doang atau gimana, itu udah di akhir aja. Ya bisa aja Rin, bisa diambil giginya yang masih bagus atau enggak kan banyak Yes. teman-teman yang pecah housing kalau lagi balap ya kan? Betul. Kalau lagi kompetisi Iya. bahkan sticknya aja bisa laku. Bisa, cuman nggak ada yang patah kan kalau Toyota kan ya. Kalau off-road apa udah dimodifikasi pengen balik lagi ke standar biasanya. Gitu. Tom, kalau transmisi ini kan tadi kita bicara transmisi manual. Sekarang gue mau nanya kalau Matic. Nah, Tom. Kalau gua mau cari gearbox Matic, apa pertama yang dicek? Kalau gearbox Matic, ayo kita ke sana, kita lihat langsung barangnya ya. Oh, bukan di sini. Ada di sini. Di Banyak sebelah nih. banget tempatnya. Kita keliling, mumpung di satu tempat ya. Nah, gearbox Matic biasanya kita cek utamanya dari olinya, Bim. Oke. Jadi olinya ini kita periksa. Nih. Sticknya ya. Dari dipsticknya, kalau oli masih bagus, kita cium nggak gosong. Nah, gua so tahu nih. Nah, Oh, bagus. nih lu lihat ya Diput. Tuh, dia olinya nggak gosong, lu boleh cium. Kalau misalnya gosong, kanvasnya biasanya udah rusak. Udah rusak. Betul. Kalau ini kan masih ATF biasa, masih bobo ATF biasa. Iya, itu utamanya pilihnya dari situ. Terus udah gitu Itu dari yang paling simple ya. paling simple. Sama jangan kalau misalnya udah warnanya agak pink gitu udah masuk air, itu udah nggak bisa dipakai lagi gearboxnya. Oh, agak-agak susu gitu. Iya, agak susu itu udah masuk air. Dia entah masuk air dari oil cooler, Matic cooler atau dari breeder dari mana, itu udah nggak benar. Gitu. Biasanya dari oli kalau Matic. Utamanya dari oli gitu. Paling simpel itu berarti. Nah, pada ini enggak sahabat Jeep. Oke Sobat Jeep, tadi udah ada beberapa tips kan, dari mulai milih gardan, milih mesin, milih transmisi Matic manual. Yang gue pengen tahu ada lagi sebenarnya Tom, Oke, apa tuh? sejarahnya Desen ini.
Oke. 4x4 four wheel parts. Oke. Dyson Power Wheel. Betul. Iya, lo gimana sih mulainya bokap Iya. Kan lu pemain lama Dari banget nih, bokap, awalnya dari temen-temen ada order bokap suka bulak-balik Malaysia dari hand carry barang-barang ya, akhirnya banyak kontekan, gue perlu ini dong Pak Alvin, gue perlu ini, akhirnya terimain orderan orang, akhirnya kita orang udah tahu by cari ke bokap gitu loh. Sampai sekarang bokap nurunin ke gue, ya gue ngejalanin seperti yang ini misinya dia aja, buat menuhin teman-teman Jeep punya spare part gitu loh. Tapi itu gue denger info Om Alvin tuh main dari tahun 92, bener? Betul, itu dari tahun 92 sampai hari ini. Gitu. Udah. Gue denger juga zamannya tadi apa sempet cerita-cerita kan lo. Bokap off-road sebelum orang-orang pakai lens tuh udah pakai lens. Iya. Jadi sebelum udah buat pakai Land Cruiser tuh udah pakai buat sebelum Land Cruiser VX udah keluar gitu loh. Waktu tahun 94 deh kayaknya bro itu. Nah, ini gua dapat info lagi yang mungkin teman-teman masih dikit yang tahu ya. Namanya Dyson itu dari mana? Bukan. Awalnya. Nah ini nih yang seru nih. Bener nggak Tom? Betul. Itu awalnya malah konveksi. Betul, nyokap tuh dulu bisnis di garment atau konveksi ya, namanya itu Dyson awalnya, merek yang ada di belakang baju ini biasa namanya Dyson. Waktu tahun segitu juga bokap barusan hobi-hobi main Jeep. Jadi ya begitu dapat orderan namanya apa nih, mikir-mikir. Ya udah deh, pakai nama Dyson aja deh, yang which is itu dari konveksi. Iya. Jauh banget ya. Dari yang barang lembut-lembut jadi keras banget. Pakai banget kerasnya tuh. Jadi keterusan sampai sekarang, malahan konveksinya udah berlalu, ya tetap Dyson-nya majunya di spare part. Betul. Oke. Tahun tuh 92. Ya pokoknya tuan ini udah pada gua kan muda. Kan gue sama lu cuma beda berapa bulan? Iya, gue sih beda berapa hari kayaknya. Iya. Kayak Tom, Iya. ini kita udah lega. Oh, ada gardan yang buat gamon gitu. Iya. Tapi mumpung di sini ya. Ini Tom, misalkan gue tinggal di luar pulau. Oke. Yang Jauh lah gitu. yang jauh lah pokoknya, nggak bisa ke sini. Oke. Untuk ya pokoknya jauh lah. Gue pengen beli mesin lo, atau gue pengen beli gardan atau transmisi. Oke. Servis dari lo gimana Tom? Cara lo untuk itu gampang. Mereka rata-rata percayanya sama gua untuk meresign barang yang untuk mereka. Biasanya kita by video call atau kita kirimin video kalau mesin itu nyalanya bagaimana, kita kirimin detail, atau lebih baik lagi kalau ada kerabatnya di Jakarta bisa datang langsung untuk ngecek. Apalagi kalau dia montir bisa ngerti, jadi ya sama-sama enak gitu loh. Oke. Betul. Tapi kalau misalkan nggak ada kerabat, cukup saya jadi gua jadiin aja gitu loh. Ya orang udah trust lah ya. Udah trust lah, sama aja. Dan yang terpenting kan Tommy juga ngasih garansi kan. Iya. Benar-benar. Sekian waktunya sekian, pokoknya kalau masih Betul. kalau ada masalah kan bisa langsung. Soalnya kalau gua kirim barang yang nggak bagus itu juga kerugian buat gua gitu loh. Karena harus kirim balik dan gua harus siapin tukerannya. Gitu. Iya juga sih. Bener. Berarti gardannya Gamon aman nih. Mau dibawa langsung? Bawa lah. Bisa. Orang dulu pakai forklift ke sini. Iya. Iya. Tentang ambil gardan pakai forklift. Iya. Oke Tom, thank you banget nih. Gua angkut ya gardannya. Oke. Oh iya, Bawa bro. Dan Sobat Jeep TV, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Dan Bim, apa? Biasa. Tadi dulu gue mau kasih tahu dulu yang butuh spare part. Oh iya. Kalian bisa kontak ke IG-nya IG-nya. Bung Tommy. Bung Tommy. Ada IG di sini nih. Udah. Dyson Power Wheel Part. YouTube-nya juga ada. Bentar lagi mau muncul. Bentar lagi YouTube gue nih. YouTube-nya juga ada di sini ya. Oke. Kita bakalan sering collab sama Oke Sobat Jeep, jangan lupa follow IG-nya Majalah Jeep ya. Yes. Begini-gini gue. Terus Facebooknya juga ada, sosmednya. Dan kalau suka videonya, komen di bawah. Jangan lupa nanti follow juga YouTube-nya dan IG-nya Tommy ya. Di like, subscribe, pencet lonceng. Oke, terima kasih Sobat Jeep. Thank you. Tom, Tom. Tom, thank you. Oke, lanjut. Gas Bim. Gardan baru. Gardan baru.